Mana ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila sultan awliya Islam wa Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa amdana bil'ilmi. Liyakilla ma tafrahu bihi, yakilla ma tahzanu alaihi. Liyakilla pecik-picik, liyakilla pecik-picik ma opo perkara tafrahu kang bungah kang gembira sira bihi kalawan ma. Yakinlah maka kidik ma opo perkara tahzanu kang sedih kang prihatin sira alaihi ingatase ma. In arota alla tuzala fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. In arota alla tuzala lamun ngarepaken sira alla tuzala ingin ta ora den pocot sira alla tuzala ingin ta ora den pocot sira fala tatawalla maka ojo marentahi sira wilayatan ing wilayah ing kekuasaan kedudukan la tadumu kang ora mayem iya wilayah laka kadue sira la tadumu kang ora mayem iya wilayah laka kadue sira. In robobat kal bidayatu zahadat kan nihayatu indaka ilaiha dohirun nahaka anha batimun. In rogobat kal bidayatu lamun ngademenaken ing sira. In lamun rogobat kang ngademenaken ing sira al bidayatu opo bidayah opo piro-piro permulaan zahadat ka anihayatu maka mayahaken atau nyusahaken ing sira anihayatu opo piro-piro nihayat ni piro-piro ujung piro-piro atom indaka ilaiha dohirun nahaka anha batinun. Indaka lamun ngajak ing sira
Indahan kalamun ngajak ing sira ilaiha dohirun ilaiha mari bidaya nahaka maka nyegah ing sira anha saking bidaya batinun opo batin opo hati. Innama ja'alaha mahallan lil aghyari wa ma'dinan lil aqdari tajhidan lakafiha. Innama ja'alaha pastine ngajadiaken ing dunya ing alam dunya. Innama ja'ala pastine ngajadiaken Allah ing alam dunya mahallan ing tempat ing panggonan lil agyari kadue piro-piro perubahan wa ma'dinan lan sumber lan ing sumber lil aqdari kadue karupekan tajhidan laka karena ngajuhudaken laka kadue sirah tiha ing dalem dunia. Alima annaka la taqbalu mushal mujarrada fadawwaqaka min dawaqiha ma yusahhilu alaika wujuda firatiha. Alima uninga Allah urruh Allah annaka ing satune sira la taqbalu nusha iku ora narima sira an nusha ing nasihat al mujarroda kande sepiaken fadawwa oka maka nyicipaken Allah ing sira fadawwa oka maka nyicipaken Allah ing sira min dawa iha saking piro-piro panyicipe dunia ma ing perkara yusahil kang ngagampangaken ya ma alaika ing atase sira wujuda firoqiha ing wujud ing ana pisahe dunya. Liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu alaihi. Sudah sampai ke hikam 226. Ditinggal beberapa hikam lagi selesai, ditambah dengan munajatnya khatam. Di dalam waktu 5 tahun lebih ngaji hikam baru mau khatam, wajar hanya sebulan sekali. Nah, jadi hikam ke 226 kembali Syekh Ibni Athaillah selaku mursyid guru kamil mukamil dalam thariqah Sadziliyah. Bahkan di dalam jajaran thariqah Sadziliyah, Syekh Ibni Athaillah ini orang ketiga setelah menggagas pencetus daripada thariqah Sadziliyah. Karena Syekh Ibni Athaillah punya guru Syekh Mursyid, Syekh Abbas Al-Mursyid. Kemudian Syekh Abbas Al-Mursyid punya guru Syekh Abi Hasan Asyadzili. Jadi tidak jauh. Yang konon Syekh Abi Hasan Asyadzili di antara salah satu gurunya
Syekh Ali Zainal Abidin. Kemudian Syekh Ali Zainal Abidin, gurunya ya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya Rasul. Jadi belum jauh. Bisa Ibni Athaillah kembali mengingatkan kepada kita lewat hikam ke-226. Gimana liyakilla mata profihi yakilla mata zan alaihi. Hikam yang sangat singkat tapi isinya padat. Bahasa Hijaz ringkas. Qalla labduhu wa kasuroma nahu. Sedikit bahasanya, ucapannya, tetapi maknanya luas. Itu namanya ijaz. Bahasa kita cuma ringkas, tapi maknanya panjang. Hampir semua di dalam hikam ini dengan ibarat-ibarat yang ringkas tetapi mengandung makna yang sangat luas. Liyakilla mata prohu diartikan dalam bahasa kita hendaknya Anda memperkecil, hendaknya Anda menyederhanakan perkara yang membuat Anda gembira. Jadi, Syekh Ibni Athaillah menganjurkan kepada kita untuk menyedikitkan, untuk memperkecil, meminimalisir perkara-perkara yang membuat gembira. Dikebalikan dengan kita. Kita mah inginnya senang, inginnya gembira, bunga, bahagia. Nah, anjuran Sayyidina Athaillah seperti hendaknya. Sebab lamnya lam amr kalian. Hendaknya yakillah ma tafroh. Anda memperkecil, Anda mengurangi, menyederhanakan perkara yang membuat Anda bahagia. Mana biasanya yang membuat bahagia? Harta, tahta. Itu yang membuat kita bahagia. Seseorang di mana banyak hartanya jadi bahagia. Seorang di mana mendapatkan kedudukan yang tinggi bahagia. Diberikan sehat senang, panjang umur bahagia. Bahkan jadi doa semoga panjang umur. Kan gitu. Semoga sehat, banyak rezekinya, dan seterusnya. Itu yang diharapkan oleh kita. Jadi kebalikan dengan keinginan, dengan harapan kita. Syekh Ibni Athaillah menuntut kita agar menyedikitkan, agar menyederhanakan, agar memperkecil sesuatu yang membuat Anda bahagia. Baik dari yang namanya harta, baik yang dari namanya pangkat, kedudukan. Nah, tentu ada alasannya. Kenapa Syekh Ibni Athaillah mendoktrin seperti ini? Ini kan berupa doktrinan, mendoktrin kita untuk menyedikitkan, untuk memperkecil perkara-perkara yang membuat bahagia, yang membuat senang, yang membuat gembira. Jawabnya, yakinlah ma tahzanu alaihi.
yakilla ma tahzanu alaihi, agar sedikit pula perkara yang membuat Anda sedih. Tuh. Agar sedikit pula perkara yang membuat Anda sedih, Anda susah, Anda prihatin. Sebab sudah menjadi biasa, di mana hartanya banyak, bisa jadikan pasti masalahnya pun banyak. Kedudukannya, pangkatnya tinggi, maka pasti permasalahannya pun demikian. Sehingga akan membuat seperti itu, membuat kesedihan, membuat kesengsaraan, membuat kesusahan, Hanya lahiriahnya saja kita kadang-kadang menilai orang yang banyak harta, kelihatannya oleh kita gembira terus. Melihat orang yang banyak duitnya, kelihatannya gimana? Senang terus. Padahal belum tentu. Kita tidak tahu isi hati dia. Yang jelas dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja, lebih senang, lebih tenang ketimbang yang banyak duitnya. Kemana-mana harus dikawal. Tidur di rumah nggak betah, bukan? Padahal menurut perkiraan kita, pemikiran kita, kurang apa dia? Rumahnya sebegitu megahnya, tetapi itu rumah megah oleh dia tidak diisi. Mending tuh nyewa villa, mending nyewa hotel. Nah itu. Nah, jadi kembali Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan agar kita memperkecil, menyederhanakan perkara-perkara yang membuat kita senang, membuat kita gembira, agar sedikit pula perkara yang membuat sedih, perkara yang membuat susah. Karena ada peribahasa fa'inal mafruj bihi wal mahzun alaihi. Sesuatu yang menjadikan kegembiraan wal mahzun, itulah yang akan menjadikan kesusahan, kesedihan. Lah iya, lagi banyak-banyaknya duit itu diterpa oleh kebangkrutan. Sedikit akhirnya jatuh, sedih, sengsara dia. Beda dengan orang yang tidak biasa atau yang biasa tidak megang duit banyak, bukan? Wah, tuh. Tidak megang duitnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja karena sudah biasa. Merokok biasa, tidak merokok biasa, lebih biasa, gitu kan? Punya duit biasa, walaupun sedikit. Tidak punya duit lebih daripada biasa. Nah itu maksudnya. Beda dengan orang yang biasanya megang duit, yang biasa senang, begitu kolek sedikit, begitu ada kekurangan sedikit, dia merasa susah, dia merasa sedih. Nah inilah. Maka dengan demikian, janganlah kegembiraan yang berlebihan. Jangan bergembira dengan berlebihan, baik dari sisi kekayaan maupun dari sisi kedudukan. Nah, diberikan kedudukan, waduh dia senang. Begitu ada satu masalah itu disingkirkan dari kedudukannya, nah akhirnya setrum. Lagi asik-asiknya dia menduduki suatu jabatan, tiba-tiba dipensiunkan, setrum. Karena ketidaksiapan.
Karena ketidaksiapan. Karena dari awal dia selalu menduduki jabatan dengan mulus terus naik tuh. Tetapi Allah berikan ujian kepada dia, apa itu karena permasalahan apapun, sehingga dia jatuh, sehingga dia dilengsarkan, maka tuh jadilah sedih, jadilah prihatin, jadilah kegembiraan yang selama ini dia rasakan semuanya punah, semuanya hilang, yang ada hanya kesedihan, hanya kesedihan. Kita kadang-kadang tidak sadar, ayo mumpunglah gitu, mumpung lagi dipercaya orang, mumpung lagi punya anak, lagi terus tuh diumbar kata bahasa kitanya. Tetapi mental kita tidak siap. Begitu diberikan satu ujian, diberikan satu cobaan, maka jadi stres. Jadi stres. Nah, maka dengan demikian dar'u mafsadati wujudil husni muqaddamun ala jalbi maslahatil farhi allati la yadum. Dar'u mafsadatil husni, mengantisipasi kerusakan dari adanya kesedihan, itu muqaddamun, diutamakan, didahulukan ala jalbi maslahatil farhi, atas menarik kemaslahatan yang menjadikan bahagia tidak mayem, kebahagiaan yang tidak abadi. Apalah artinya kita banyak duit, apalah artinya kita punya kedudukan yang tinggi, tetapi yang akhirnya mendapatkan kesedihan, mendapatkan kesusahan. Mending oleh kita jaga dengan kesederhanaan, mobil mewah tuh. Tapi begitu tekan bayaran bulanan dicabut mobilnya, egel curug mana. Tanya wah panjang, agak punya mobilnya mewah, antinya mewah, segala macam mewah. Dan serba menggembirakan semuanya. Begitu dapat ujian dari Allah, dia sedih. Maka dengan demikian itulah ajaran ini perlu kita pegang, dengan kata lain sederhanalah dalam segala hal, terutama sederhana dalam sesuatu yang menjadikan kita bahagia. Dengan sederhana dalam sesuatu yang membuat bahagia, akan sederhana pula, akan kecil pula sesuatu yang akan membuat susah, membuat kita sedih, membuat kita prihatin. Gak ada peribahasa in qalil fa qalil. Apabila yang membahagiakannya, yang menyenangkan sedikit, maka kesedihan pun akan sedikit. Wa in kasir fa kasir. Apabila yang membahagiakannya banyak, membuat kebahagiaannya banyak, membuat kesenangannya banyak, maka fa kasir, kesedihannya pun juga akan banyak. In aradta alla tuzala fala tatawalla wilayatan la tadumulaka. In aradta alla tuzala, di mana Anda berkehendak, berkeinginan, alla tuzala, jangan atau agar supaya tidak dilengserkan, diberhentikan, diturunkan. Fala tatawalla wilayatan, maka jangan coba-coba menduduki satu jabatan la tadumulaka, yang tidak mayem, yang tidak abadi buat Anda. Nah, ini kadang-kadang manusia ambisinya luar biasa. Pengen jadi anu. Padahal semuanya akan berakhir pada waktunya. Berakhir pada waktu, sehingga dikala dia diberhentikan, mental tidak siap, maka apa yang terjadi? Lagi-lagi stroke, lagi-lagi stres. Nah, yang penyakit stroke kan lagi ngetren,
Bentar-bentar manusia setru, bentar-bentar lagi setru. Banyak orang yang pensiun karena kurang siap mental, yang tadinya sibuk setelah pensiun dia nol pesan, kesibukan tidak ada, akhirnya stres. Dari akibat stres itulah membuat dia setru. Stres itu bukan edan saja, bukan pikiran ngaco kan, pusing, uring-uringan, itu stres yang akhirnya menjadikan setru. Nah, maka dengan demikian konsep ini harus kita pegang. In arota Allah tujala. Jika Anda tidak berkeinginan untuk diberhentikan, jangan coba-coba. Ingin menduduki satu jabatan, kekuasaan, kedudukan, la tadumu laka, yang tidak langgeng, yang tidak abadi. Nah iya, jadi manajer paling 10 tahun, jadi presiden paling 10 tahun, jadi menteri kadang-kadang kena resapel baru 1 bulan, modar kan? Nah iya, setelah itu nggak ada yang menghormati dia, yang mengagumi dia, setelah resapel. Nah, akhirnya apa? Karena ketidaksiapan mentalnya bisa jadi setru lagi. Maka rumah sakit nggak pernah sepi. Nah itulah orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi tanpa dibarengi dengan ketawakalan, kepasrahan kepada Allah, tanpa disertai dengan tebalnya keimanan. Sehingga dikala dia lepas daripada jabatan itu, maka yang terjadi seperti itu. Nah maka siap-siaplah kalau memang ingin mendapatkan satu kedudukan yang tinggi, satu kekuasaan yang tinggi. Siapkan segala mentalnya, khususnya keimanan, ketawakalan. Karena semua jabatan yang kita sandang, yang kita miliki, itu akan ada akhirnya, alias tidak abadi. Nah, di jabatan yang banyak ya santri aja, mayang kok. Jadi santri Pak. Di pesantren Gus Kot ya, di pesantren santri Pak. Jadi insya Allah awet muda namun jelma bergaul dengan santri. Namun dalam bergaul dengan santri awet muda, mau awet kolong, awet muda. Itu resepnya di antara. Untuk awet muda ya selalu bergaul dengan santri, karena santri misalnya harus sekolah ngora baik kan dulu kan bolongan baik ujungan nah in rogobat kal bidayat syahadat kan nihayat indahaka ilaiha dohiru nahaka antabahin in rogobat kal bidayat, apabila permulaan langkah awal Anda menyenangkan. Jadi awal perjalanannya lah taruh dia sukses, tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan, mulus. Nah, awas introgobat kal bidayat, apabila suatu perkara di permulaannya menyenangkan, membuat gembira, zahadat kan nihayat, maka di akhirnya akan membuat zahadat kan, akan membuat Anda susah payah, akan membuat Anda sengsara, akan membuat Anda sengsara. Karena
di mana di awal permulaan menyenangkan, maka akhirnya akan menyusahkan. Karena ketidaksiapan mental yang diawali dengan kesenangan-kesenangan, yang diawali dengan kegembiraan-kegembiraan, yang diawali dengan kemewahan-kemewahan. Nah, kemudian mengalami perubahan. Ya secara fisik saja kan kita ini awalnya luar biasa. Lari saja bisa, kemana bisa. Kan itu hal yang menyenangkan. Tapi konon dari 40 tahun ke sana akan mengalami perubahan. Kulit mulai kendor, mata mulai tidak awas, hidung mulai kempes, dengkul apalagi. Nah kan gitu. Gak ada yang abadi semuanya. Maka di sini Ibnu Athaillah kembali pula mengingatkan kepada kita di mana seseorang dalam awal langkahnya, permulaannya itu rogobatkan, dialami dengan kesenangan, dijalani dengan kegembiraan, dialami dengan kesuksesan. Zahadatkan di hayat, maka nanti di akhirnya akan menemukan kesusahan atau akan susah payah. Nah, kenapa? Akan mengalami kesusahan di akhirnya karena apa yang dialami oleh dia, yang dijalani oleh dia tidak lagi sesuai dengan awal perjalanan. Tidak lagi sesuai dengan awal perjalanan. Pasti ada hambatan, ada rintangan, ada ini. Tidak akan semulus pertama, tidak akan semulus permulaan. Nah, maka orang-orang yang akalnya sempurna memilih kejuhudan di alam dunia ini ketimbang dengan kemewah-mewahan. Indahaka ilaiha dohirun nahaka anhabatin. Apabila mengajak kepada Anda ilaiha menuju dunia yang megah ini menurut pandangan kita, dohirun perkara yang dohir, nahaka anha batinun secara batin mah itu mencegah, melarang. Lah iya, secara lahiriah dunia itu wajib luar biasa, mengagumkan, menyenangkan. Padahal secara batinnya itu semuanya racun, semuanya virus, semuanya palsu. Nah iya, sering saya katakan, dicontohin, ini kopi luar biasa kan, nikmat. Tetapi kenikmatan ngopinya hanya sebatas di mulut. Lewat dari mulut ke tenggorokan saja. Terasakah nikmatnya itu kopi? Kue lagi dikunyah dalam mulut, terasa nikmatnya. Begitu ke dalam, nggak ada, sama saja. Semuanya seperti itu. Jadi indahaka ilaiha dohirun, apabila mempengaruhi oleh, mengajak kepada Anda ilaiha menuju dunia, meraih dunia, dohirun perkara yang dohir, perkara yang nyata. Ternyata nahaka anha batin, secara batinnya itu merupakan cegahan kepada Anda untuk mendekat kepada itu dunia.
kepada itu dunia. Jadi secara lahiriah perkara-perkara dunia itu menggembirakan, menyenangkan. Ternyata wafil batin, di dalam batin, di dalam hati itu memadarakan, menyusahkan. Nah, maka tadi itu di mana di awal permulaan menyenangkan kepada Anda dengan diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan untuk mencapai yang Anda inginkan, Anda akan mengalami kesusahan, kerepotan di akhir kemudian dengan terjadinya sesuatu yang Anda tidak berkehendak, dengan terjadinya sesuatu yang Anda tidak berkeinginan, tidak sesuai dengan di awal tadi. Nah, maka isi daripada dunia, jujur saja, itu semuanya hanya kepalsuan. Maka ajaran tasawuf yang dikatakan tasawuf itu adalah apa namanya? Al-ahdu bil haqaiq wal ya'su amma fi aidil khalaiq. Mengambil atau mencari segala kebenaran, memutuskan segala kepalsuan. Itu inti daripada tasawuf. Dunia palsu, buktinya tidak akan abadi. Kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan hanya batas mulut saja. Setelah lewat mulut tidak ada, hilang. Bahkan dikeluarkan pun tidak. Beda dengan waktu kita masukkan ke dalam mulut, begitu bagusnya, begitu indahnya, begitu menariknya. Begitu dikeluarkan ternyata lain lagi. Itu sudah menunjukkan kepalsuan. Kalau kita tafakuri, kepalsuan. Nah, maka innama hadil hayatud dunya mata wa innal akhirata ya darul horor. Innama hadi dunya, innama hadi hayatud dunya mata. Sesungguhnya kehidupan dunia itu mata, senang-senangan. Wa innal akhirata ya darul, tetapi akhirat itulah tempat yang abadi. Nah, maka dengan demikian yang berambisi terhadap dunia bukan berarti tidak boleh, tetapi hati-hati. Hati-hati bahwa itu dunia merupakan ujian untuk kita semua, sehingga apabila salah menyikapi di dalam meraih dunia ini, kita akan salah. Nah, bukan berarti tidak boleh meraih dunia, meraih kebahagiaan di dalam, silahkan. Tetapi kadang-kadang manusia dengan dunianya, dengan kesenangannya terlena, sehingga lupa akan kembali, lupa akan tempat yang abadi, yakni akhirat. Itu inti daripada himbauan atau peringatan daripada Syekh Ibni Athaillah, inda aka ilaiha dohirun nahaka anha batinun. Dunia secara lahiriah mengajak kepada Anda, tetapi secara batiniah melarang kepada Anda. Dalam arti hati-hatilah. Innama ja'alaha mahalan lil aghyar wa ma'dinan lil aqdar tajhidan laka. Yang selanjutnya Syekh Ibni Athaillah terus mengingatkan kepada kita sebagai penduduk alam dunia, pengisi dunia, bahkan merasa senang di alam dunia. Walaupun di alam dunia ini penuh dengan permasalahan-permasalahannya. Buktinya, sekalipun kita diberikan ujian dengan adanya COVID-19 alias corona, tetap mendoakan pengen panjang umur saja.
Nah iya, nggak ada dengan adanya corona, ya Allah, daripada aku kena corona lebih baik aku mati duluan lah. Nggak ada. Nggak ada. Betahnya di alam dunia. Padahal permasalahan-permasalahan di alam dunia ini luar biasa. Nah, maka inna majalah. Sebenarnya Allah menjadikan alam dunia ini mahalangil akhir, tempat perubahan. Tempat perubahan. Mana? Kemarin kita sehat, sekarang sakit. Kemarin kita sukses, sekarang bangkrut, kolek. Tuh. Kemarin kita gagah, sekarang tua. Kemarin gigi kita masih komplit, depan, belakang, samping masih ada. Sekarang rontok, tinggal satu si tunggal di depan. Nah, Allah menjadikan dunia ini mahalangil tempat perubahan. Ada siangnya, ada malamnya, ada hujannya, ada panasnya, ada panennya, ada pecekliknya, tuh. Ada bahagianya, ada susahnya, tuh. Kan gitu. Dunia. Wa ma'dina lil aqdar, juga dunia ini sebagai sumber kericuhan. Dunia ini sebagai sumber kericuhan dalam arti permasalahan-permasalahan dalam dunia selalu ada. Mulai dari permasalahan yang terkecil umpama sampai masalah yang besar. Itu ada di alam dunia. Dan sumbernya memang dunia itu. Nah, jadi sumbernya kericuhan, sumbernya permasalahan-permasalahan. Maka itu sadarlah. Kalau kita masih betah di alam dunia dengan banyak permasalahan, itu wajar. Hadapi permasalahan. Jangan sampai hidup dalam dunia tidak punya masalah. Wah, surga namanya. Surga namanya. Nggak ada di alam dunia yang nggak punya masalah. Ada tuh. Nah, dia sukses, tuh. Tetapi anaknya, tuh. Anaknya sukses, cucunya sukses, keponakannya. Ada saja pasti permasalahan-permasalahan. Semuanya sukses, tetangganya tuh bikin masalah. Ada pasti masalah-masalah itu. Nah, kenapa Allah menjadikan alam dunia ini mahalangil akhir, tempat perubahan-perubahan? Yang tadi sehat jadi sakit, yang tadinya bahagia jadi prihatin, yang tadinya maju jadi bangkrut tuh. Yang tadinya kasep jadi jelek, yang jadinya cantik jadi tuh ini tuh. Juga wa ma'dina lil aqdar. Allah menjadikan alam dunia tempat permasalahan-permasalahan, kericuhan. Di mana-mana demo umpamanya. Nah, tajhidan lakafiha. Sengaja oleh Allah jadikan itu semua agar Anda juhud alias antipati di alam dunia. Garis miring, jangan terlalu betah di alam dunia ini. Di alam dunia ini segitu diberikan permasalahan-permasalahan oleh Allah, ujian-ujian oleh Allah, tetap kita ngedoanya Allahumma tawil umurona. Allahumma tawil umurona saja. Enggak ada ya Allah tolonglah daripada masalah-masalah aku mendingan mati. Jarang orang yang demikian. Tetap betah saja. Padahal oleh Allah sudah diciptakan seperti itu. Apalagi dunia sepi dari permasalahan, makin sangat betah saja manusia. Sudah begitu banyak masalah, tetap manusia ingin kekal, ingin tuh abadi di alam dunia. Nah, jadi itu alasannya Allah menjadikan dunia ini tempat perubahan, sumber kericuhan, agar Anda antipati di alam dunia. Jangan terlalu betah, bahasa kitanya. Sadarlah bahwa dunia ini hanya sekedar tempat perantauan, tempat mengembara. Kembalinya kita nanti ke akhirat, tempat yang abadi. Alima annaka la taqbalul mushal mujarroda. Allah Maha tahu. Para jamaah di sini ngaji hikam. Itu kan merupakan nasihat. Tahu
bahwa Anda yang ngaji hikam ini, jangan ke orang lain lah, ke kita, tidak menerima hanya hikam yang secara teoritis, dah itu mah bahasa tasawuf, anti dunia, bikin kita kuper saja, kan gitu. Bukan pegangan kita itu. Tahu apa? Tahu bahwa Anda itu tidak menerima nasihat-nasihat belaka, nasihat-nasihat al-mujarrad secara teoritis, tidak. Allah tahu. Maka dengan Allah Maha tahu bahwa Anda tidak menerima nasihat-nasihat yang sifatnya teoritis, sekurang hanya nasihat belaka, omongan doang, maka fadawwaqaka min dawafiha ma yusahilu alaika wujuda firati. Allah memberikan rasa cipta kepada Anda. Fadawwaqaka, Allah memberikan rasa cipta kepada Anda dari rasa-rasa ciptanya alam dunia. Mana ma yusahilu alaika, perkara yang memudahkan kepada Anda wujuda firaqika, adanya terpisah dari alam dunia ini. Dengan kata lain, Allah kuningaeun, Allah Maha tahu manusia itu kalau dinasehati, kalau hanya dinasehati tidak akan menerima. Peribahasa orang mah asup kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya, kan gitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Penceramah tidak sedikit. Bahkan rame. Tiap hari-hari besar memberikan nasihat, memberikan peringatan, tapi hapus berjamaah subuh maut. Tuh kan? Tuh. Berarti seakan-akan tidak menerima terhadap itu nasihat. Maka Allah memberikan rasa cipta daripada rasa cipta dunia. Mana mayusahil, yaitu suatu perkara yang memudahkan kepada Anda untuk adanya perpisahan dari alam dunia. Dibere corona ku Gusti Allah. Dibere corona ku Gusti Allah. Yang mana corona itu mayusahilu, perkara yang memudahkan kepada Anda adanya perpisahan dari alam dunia. Dengan datang corona tuh, di mana manusia terkena virus corona akan susah untuk disembuhkan, berarti mudah memisahkan dari alam dunia alias mati. Tah eta nasihat anu sabenerna ti Gusti Allah. Karena siapa? Gusti Allah dia kuai tah ngaji geus, tapi tidak dengeng. Dinasehata ku kiai geus, tetapi eueuh dibere anu geus, tsunami geus segala macam, wari langsung kana awak dia masing-masing corona. Nah itu, jadi sudah terdeteksi oleh Sayyidina Athaillah akan terjadi seperti itu karena akibat daripada ulah manusia, akhlak manusia tidak menerima kalau hanya nasihat. Kalau hanya nasihat, maka Allah menurunkan dengan macam-macam ujian, dengan macam-macam ujian yang langsung menjadikan gampangnya, mudahnya terpisahnya dia di alam dunia, yaitu dengan datangnya kematian, sehingga orang lebih takut, bahkan tidak sedikit yang mulai sadar akan kematian. Tetapi kadang-kadang menjadikan kemurtadan, bukan takut kepada Allah, malah takutnya kepada coronanya. Nah iya, takutnya kepada coronanya, bukan takut kepada Allah. Itu sudah salah lagi. Mestinya takut terhadap sang pengirim corona, sang pencipta corona, bukan kepada corona. Nah, jadi begitulah cara Allah memberikan peringatan kepada
manusia, di mana tidak lagi menerima nasihat yang secara teoritis, maka Allah mengirimkan dawakoka min dawakia rasa daripada rasa-rasa dunia yang memudahkan kepada Anda adanya perpisahan dari alam dunia, dalam arti Anda lebih memilih kematian daripada kehidupan. Saking repotnya kan, diberi stroke oleh Gusti Allah, diberi penyakit yang luar biasa oleh Allah, maka mengharapkan ya Allah, daripada aku tidak sembuh, lebih baik aku mati ya Allah. Kan gitu. Nah itu fata wa kohak min dawaknya mayusa hilu alaika wujud tiro. Apa artinya aku hidup, tetapi dalam keadaan tidak punya daya upaya ya Allah. Kesetrum, ambeien, diabetes, diabetes bonge. Pelbaginya mereka mengharapkan kematian. Fatamannal maut wa mubarakatad dunia. Maka dia mengharapkan kematian dan mengharapkan perpisahan dengan dunia. Tuh. Nah, Gusti Allah itu diberi rasa. Nah, kerja dari mendekar rasa. Al ilmun nafi waladi yang basitu fi sodri su'ahu wa yukshafu bihi anil qalbi kinahu. Al ilmun nafi utawi ilmu kang manfaat. Wa ya ilmu nafi alladhi yang basitu iku ilmu kang ngababar, kang menyebar pisodri ing dalam ati su'ahu opo moncoronge atau cahayane ilmu nafi. Wa yuksaku bilan den buka bihi kalawan ilmu nafi anil qalbi saking hati kina uhu opo tutupe kolbu khairul ilmi makanatil khosyatu ma'ahu. Khairul ilmi utawi leuwih baguse ilmu ma iku ilmu kanatil khosyatu kang ono opo wedi ma'ahu serta Allah, ma'ahu sertane Allah. Al ilmun nafi huwaladhi yang basitu fis sodri su'ahu, yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Kita kan paling sering, apalagi seorang santri, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Dan itu memang doa dari Rasul. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon ilmu yang bermanfaat. Nah, diucapkan, dilantunkan itu doa, bahkan tiap waktu, tiap malam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbal, dan seterusnya. Yang bagaimanakah yang dikatakan ilmu nafi sih? Yang disebut ilmu yang bermanfaat itu apakah ilmu yang membuat banyak pengikutnya sehingga jamaahnya banyak di mana-mana, santrinya banyak, penggemarnya banyak, serba banyak? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah yang dikatakan ilmu nafi waladhi yang basitu. Ilmu yang disebut ilmu manfaat itu ilmu yang memancarkan cahayanya ke dalam hati. Jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa memancarkan cahayanya sampai ke dalam hati. Kok begitu? Lah ya, kata Nabi al ilmu nurun kan.
Ilmu itu cahaya. Hanya orang-orang sekarang, santri-santri sekarang, murid-murid sekarang, lah al ilmu nurun fal SPP naik. Nah, ilmu itu cahaya. Yang mana ilmu bisa didapat dengan akal kita, dengan otak kita. Yang namanya otak kan di kepala. Nah, berarti nampungnya ilmu di kepala, di otak ini. Bisa menjalar cahaya itu ilmu ke dalam hati, sehingga hati yang tadinya gelap menjadi terang. Gampangnya hati yang tadinya tidak tahu hak, hanya taunya batil, bisa tahu terhadap hak. Kan gitu. Taunya hanya kepada haram, sekarang dengan ilmu dia tahu perkara yang wajib, dan seterusnya. Nah, itu akibat efek daripada al ilmu nurun, ilmu cahaya menjalar dari otak kita yang tadinya tuh penerima ilmu adalah akal. Akalnya cerdas pasti akan menerima ilmu. Akalnya gelap tidak akan. Tuh. Maka penting tuh. Tetapi si akal pun tidak akan menerima ilmu manakala kupingnya tidak digunakan. Tuh. Manakala kupingnya tidak digunakan untuk menyimak itu ilmu. Silakan buka surat Al-Qaf ayat 37. Siapa yang takdir baca ini? Itu dijelaskan ilmu melalui masuknya ke dalam akal. Tetapi akal pun sebagai penerima ilmu tidak akan mampu menyerap itu ilmu tanpa dengan kuping itu sendiri. Maka jelas tuh, dikala kita ngaji, kuping harus digunakan untuk menyimak daripada ilmu itu. Nah, maka masuklah dengan mendengarkan ke dalam akal. Nah, maka bisa itu si ilmu yang sudah terwadahi oleh akal kita menyinari hati kita. Tuh. Maka ada peribahasa, pakailah ilmu nah. Kan gitu sekolah kurangnya. Namun orang mendapatkan permasalahan, tantangan, banyak orang yang mengatakan pakailah ilmunya, pakailah ilmunya. Menghadapi ini pakai, menghadapi itu pakai ilmunya. Karena ilmu akan menerangi hati kita. Kalau sudah mampu menerangi hati kita akan terang. Kalau sudah hatinya terang akan menemukan jalan. Sehingga wayuksaku bihi anil qalbi qana'u akan terbuka oleh ilmu yang bermanfaat tersebut penutup daripada hati itu. Penutup hati akan terbuka dengan ilmu nafi. Nah, maka ingatlah ulama-ulama kita zaman dulu itu selain menganjurkan untuk ngaji itu dengan rajinnya, dengan tekunnya, juga para ulama kita menganjurkan mujahadah, menganjurkan riyadhah. Nah, mujahadah dan riyadhah inilah yang akan membuatkan ilmu nafi, ilmu yang bisa menerangi hati kita, sehingga apa yang dikatakan Rasul al ilmu nurun benar-benar terbukti. Maka segede apapun ilmu yang diwadahi dalam otak seseorang tanpa dibarengi dengan mujahadahnya, tengah malam dia dikirnya, tahlilnya, baca Qur'annya, tahajudnya, kemudian dibarengi dengan riyadhahnya, memerangi hawa nafsunya, yakin itu ilmu tidak akan bermanfaat, dalam arti tidak akan menerangi hatinya, tidak akan menerangi dadanya ini. Maka dianjurkan untuk adanya mujahadah dan riyadhah untuk membuahkan ilmu yang manfaat. Ngerti? Nah, iya. Maka tolong santri kita itu dididik untuk mau mujahadah. Sederhananya ya tahajud. Tuh, bimbing mereka baca Qur'annya, bimbing mereka zikirnya, bimbing mereka tahlilnya, bimbing mereka tuh riyadhahnya. Karena tanpa itu, sekalipun dia cerdas, maka ilmu yang dia miliki tidak akan berperan apa-apa.
tidak akan menerangi hatinya. Tidak sedikit orang yang pintar tapi goblok, tidak benar, kan ya? Iya, banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Karena apa? Karena ilmunya hanya di batas kepala saja, tidak menerangi hati. Kenapa tidak menerangi hati? Karena tidak adanya mujahadah, tidak adanya riyadhah. Maka tolong pakai konsep para ulama ini. Kalau hanya sekedar pintar, tinggal klik sekarang. Apa yang pengen? Tuh. Ilmu apa? Tinggal mencek. Tetapi tidak membuat dia manfaat. Tuh. Tidak membuat hatinya terang. Inilah. Maka dengan gamblang Sayyidina Ibrahim mengatakan ilmu nafi itulah ilmu yang bisa menerangi hati dan membuka tutup-tutup hati sehingga dia paham tuh, tentang Allah alias ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada sifat Allah, ma'rifat terhadap asma-asma Allah tuh. Dan mengetahui bagaimana cara ibadah kepada Allah, beretika kepada Allah tuh. Itulah ilmu yang dikatakan ilmu nabi. Khairul ilmi makanatil khosyatu ma'ah. Sebaik-baiknya ilmu adalah yang dapat menjadikan Anda rasa takut kepada Allah. Ini khairul ilmi makanatil khosyatu ma'ah. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dapat menjadikan rasa takut kepada Allah. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat, di mana seseorang yang memilikinya tuh, di dalam jiwanya terpatri tuh, sifat atau rasa takut kepada Allah, terhadap keagungan Allah, sehingga tuh, dimanapun dia, dalam keadaan apapun dia, sedang melakukan apapun dia, tuh, tidak lepas merasa dirinya diperhatikan oleh Allah. Nah, itu kan susah. Pernah satu pengalaman di kala Sayyidina Umar menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi presiden, melakukan inkognito. Apa inkognito? Melakukan penyelidikan dengan menyamar. Berkelilinglah Sayyidina Umar ke kampung-kampung, sehingga sampai ke kampung terpencil untuk mengetahui keadaan rakyatnya, keadaan masyarakatnya. Itu pemimpin zaman dulu seperti itu. Nah, singkat cerita, ketemulah dalam perjalanan tersebut dengan pengembala, yang kebetulan si pengembala itu perempuan, gadis, perawan, jelas perawan. Dihampiri Rasulullah Umar. Kata Umar, ini kambing, siapa pengembalanya? Saya. Oh, kamu yang mengembala? Iya. Sendirian. Sejak kapan kamu jadi pengembala? Sejak ibuku udur-uduran. Dia punya ibu, tapi ibunya sudah udur, udah tua, banyak sakitnya, sehingga si perempuan tersebut menggantikan posisi ibunya sebagai pengembala. Kata Sayyidina Umar, ini kambing ada berapa? Sekian ratus. Punya siapa? Punya kamu atau punya orang lain? Dengan pura-pura Sayyidina Umar mengatakan, saya dari kemarin tidak makan. Bolehkah saya membeli satu kambing dari sekian ratus kambing ini untuk kita makan bareng-bareng di sini? Kata si perempuan tersebut, tidak bisa. Ini bukan kambing kami hanya pengembala.
Kata Sayyidina Umar, nggak usah yang bagus-bagus tuh, yang itu aja tuh, yang pincang. Nggak bisa, bukan kambing kami. Sekalipun itu pincang punya orang lain. Siapa yang punya? Di sana, di kota kan jauh, nggak ada yang tahu. Betul, nggak ada yang tahu. Ya udah saya bayari, tidak bisa. Bukan punya saya, dibujuk begitu dengan alasan memang manusia tidak tahu, si pemilik tidak tahu, tetapi ada yang maha tahu. Siapa? Allah. Kata itu si perempuan tidak mau dengan dirayu ini, bahkan dibayar dengan lipat ganda pun 1 ekor kambing tidak diterima. Dijamin oleh Sayyidina Umar bahwa tidak akan ada yang tahu, tidak akan ada yang melaporkan terhadap sang pemiliknya. Tetap dia tidak mau, sekalipun tidak ada yang melaporkan, sekalipun ada jaminan, tetapi itu jaminan-jaminan manusia, tetap Allah yang maha tahu. Singkat cerita, kuatlah itu perempuan dari bujukan rayuan Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar pulang. Yang kebetulan Sayyidina Umar punya anak. Siapa? Asim. Sayyidina Asim. Sayyidina Umar kepada anaknya Asim, di sana ada perempuan yang istimewa, yang luar biasa keimanannya. Dijelaskan begitu dibujuk, tetapi dia tidak mau karena alasannya takut kepada Allah. Nah, khairul ilmi makanatil khasyyah, sebaik-baiknya ilmu yang menjadikan rasa takut kepada Allah. Nah, itu yang dipilih oleh Sayyidina Umar untuk dijadikan menantu, bukan seorang gadis yang dermawan, bukan seorang gadis yang cantik, bukan seorang gadis yang bangsawan, tetapi gadis yang benar-benar merasa takut kepada Allah, sekalipun dia hanya seorang pengembala. Ditikahkan. Coba, anak seorang presiden nikah dengan seorang gadis pengembala. Karena apa? Karena Allahnya ini yang mahal. Sehingga terbuktilah hasil perkawinan tersebut membuahkan hasil daripada anak yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz, bukan? Jadi seorang khalifah pula. Sehingga dari perkawinan itulah. Nah, jadi inilah ilmu yang sebenar-benarnya ilmu yang sebaik-baiknya ilmu, di mana membuat sang pemilik ilmu, sang penyandang ilmu takut kepada Allah. Dengan kata lain, takut terhadap keagungan Allah. Nah, sesuai dengan ayat innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi mafhum mukhalafahnya berarti segede apapun ilmunya, sebesar apapun alimnya, tetapi manakala tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak merasa diperhatikan oleh Allah, itu palaisa aliman alal haqiqat. Tidaklah dia disebut seorang alim yang sebenarnya. Gampangnya hafal ini, hafal itu, kuasai ini, kuasai itu, tetapi rasa takut di dalam hatinya kepada Allah nol besar, maka jelas palaisa aliman alal haqiqat. Dia tidak termasuk seorang alim secara hakikat, secara sebenarnya. Al ilmu in koronat kul khosyah falaka wa illa fa'alaika wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu
thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga sebagai penutup daripada pengajian ini, saya atas nama pribadi mengaturkan terima kasih terhadap Ibu Bet atas segalanya, tempatnya, jamuannya. Semoga apa yang dilakukan, dikorbankan pada malam ini menjadi nilai ibadah kepada Allah dan yang diterima oleh Allah. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pengajian alumni Bainu Rakas Bitung telah sama-sama kita laksanakan dalam pelajaran, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kami kepanitiaan mengaturkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Malno Muncang. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disodaqahkan menjadi limpahan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya untuk pengajian alumni Mano Lebak kita cukupkan, namun nanti insyaallah untuk masalah pengajian bulan suci Ramadan kemarin sudah ada obrolan, mungkin bisa sambil buka bersama dan lain-lain, nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup alumni. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang